Halo Sobat Cek Fakta, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar, Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, dan peluang Garuda Muda memang tidak mudah. Menyadari tantangan berat ini, mantan pelatih Timnas, Shin Tae-yong, memberikan saran strategis untuk pelatih anyar Patrick Kluivert. Menurutnya, fokus pada kekompakan tim dan analisis kelemahan lawan adalah kunci. Mari kita kupas detailnya. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mempertemukan tiga tim kuat di grup B. Arab Saudi, tuan rumah Piala Dunia 2034, ranking FIFA 56, 3 kali lolos ke fase gugur Piala Dunia. Irak, juara Asia 2007, ranking FIFA 68, konsisten jati lawan sulit di Timur Tengah. Indonesia, ranking FIFA 133, kejutan putaran sebelumnya setelah mengalahkan Uzbekistan dan Suriah. Formatnya sederhana tapi brutal. Hanya juara grup yang mendapat tiket langsung ke Piala Dunia ke 2026. Runner-up grup harus melewati babak playoff zona Asia, lalu Intercontinental Playoff, 8 Oktober tahun 2025. Indonesia vs Arab Saudi 11 Oktober tahun 2025. Indonesia vs Irak 14 Oktober tahun 2025. Arab Saudi vs Irak. Dua laga pertama akan dimainkan di kandang Indonesia, memberi sedikit keuntungan moral. Tapi tekanan tetap besar karena lawan punya kualitas individu dan organisasi permainan di atas rata-rata. Dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot milik Jong Sok Seo, Shin Tae-yong menegaskan bahwa perbedaan kualitas dengan Arab Saudi dan Irak harus diantisipasi dengan strategi cermat. Sebenarnya Coach Kluivert harus lebih membangun kekompakan para pemain. Kalau diperhatikan, tim lain jauh lebih baik dari kita, tidak ada yang lebih lemah. Bagi Shin, kekompakan bukan sekadar soal kerjasama di lapangan, tapi juga soal mental bertahan bersama, transisi cepat, dan komunikasi antar posisi. Shin mengingatkan bahwa mengikuti tempo lawan yang lebih kuat adalah jalan menuju kekalahan. Kita mustahil menang kalau mengikuti tempo mereka. Jadi harus menganalisis matang-matang apa titik lemah lawan dan bagaimana menyerangnya. Arab Saudi biasanya mengandalkan serangan sayap cepat dan crossing presisi, sedangkan Irak punya lini tengah kokoh dengan gelandang box-to-box yang agresif. Menurut Shin, Kluivert harus mencari celah di balik kekuatan itu. Melawan Arab Saudi, eksploitasi ruang di belakang fullback yang gemar naik. Melawan Irak, pressing tinggi di awal laga untuk mengganggu build-up. Shin juga menyinggung kekalahan telak Indonesia di laga terakhir putaran sebelumnya melawan Jepang. Jangan asal tanding. Kalau asal tanding, pasti bisa kalah lagi seperti saat melawan Jepang. Meski kita sedikit tertinggal, setidaknya kita harus membuat strategi yang baik untuk menguasai 90 menit. Kekalahan itu terjadi karena kurangnya penyesuaian taktik saat menghadapi lawan dengan kualitas individu jauh di atas. Bagi Shin, mengulang kesalahan yang sama akan fatal. Patrick Kluivert, yang baru memimpin timnas Indonesia beberapa bulan, kini dihadapkan pada misi terberatnya, memaksimalkan bakat diaspora seperti Jae Zes, Eva Jenner, dan Tam Hae, menemukan kombinasi terbaik antara pemain lokal dan pemain Eropa, memastikan transisi bertahan nyerang lebih cepat agar tidak mudah diekspos. Dengan hanya 2 laga untuk menentukan nasib, Kluivert harus memastikan bahwa setiap menit permainan dimanfaatkan untuk mengontrol tempo, bukan sekadar bertahan pasif. Arab Saudi dikenal sebagai tim yang bermain agresif sejak awal. Mereka memiliki 2 ciri khas yang konsisten. Fullback yang rajin overlap terutama di sisi kanan. Penguasaan bola dominan umumnya di atas 60% dalam laga-laga Asia. Shin Tae-yong menyarankan Kluivert untuk tidak terbawa arus permainan Saudi. Itu artinya Indonesia harus blok menengah mid-block, menekan lawan di area tengah, bukan di kotak penalti atau di garis depan. Serangan balik cepat counter-attack, menggunakan kecepatan winger seperti Egy Maulana Fikri atau Marcelino Ferdinand. Eksploitasi half space, ruang di antara fullback dan center back Saudi biasanya jadi titik lemah ketika mereka terlalu maju. Formasi yang direkomendasikan 4-2-3-1 kiper,
Hernando Ari back. Asnawi Jordi Amat Jaidzis Pratama Arhan gelandang bertahan. Kamha Evergener gelandang serang. Marcelino Witan Eji striker. Jens Sullivan. Irak berbeda dengan Arab Saudi. Mereka lebih mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, dan set piece. Statistik menunjukkan bahwa 40% gol Irak di putaran sebelumnya berasal dari situasi bola mati. Strategi kontra Irak harus mencakup marking ketat di kotak penalti saat corner dan free kick. Build up cepat untuk menghindari pressing agresif Irak. Rotasi gelandang agar tidak kalah stamina. Formasi yang direkomendasikan 3-4-2-1 lebih defensif dan padat di tengah kiper. Hernando Ari back. Sandy Walsh Jordi Amat Jaidzis sayap bertahan. Asnawi Pratama Arhan gelandang tengah. Evergener gelandang serang. Marcelino Witan striker. Rafael Struijk. Salah satu poin penting dari pesan Shin Tae-yang adalah mental bertanding. Melawan tim yang lebih kuat sering membuat pemain gugup dan cepat kehilangan fokus. Shin mengingatkan bahwa kekompakan mental bisa mengubah jalannya pertandingan. Jangan panik saat tertinggal, tetap disiplin pada rencana awal. Komunikasi antar lini back harus sering memberi instruksi ke gelandang memberi sinyal ke striker. Time management tahu kapan harus memperlambat tempo untuk mengganggu ritme lawan. Kekalahan 0-6 dari Jepang menjadi pengingat keras bahwa melawan tim besar butuh persiapan lebih dari sekadar fisik. Jangan terbuka di awal laga, bertahan rapat minimal 15 menit pertama. Hindari pelanggaran di area berbahaya, lawan dengan kualitas tendangan bebas tinggi bisa memanfaatkan ini. Pergantian pemain taktis, jangan menunggu kelelahan ekstrem baru mengganti pemain. Patrick Kluivert tidak hanya membawa taktik, tapi juga nama besar sebagai legenda sepak bola dunia. Ekspektasi publik Indonesia terhadapnya sangat tinggi, apalagi setelah era Shin Tae-yang yang sukses mengangkat ranking FIFA Garuda. Dua laga di putaran keempat ini bisa jadi penentu apakah Indonesia membuat sejarah lolos langsung ke Piala Dunia ke 2026 atau harus melewati jalur playoff yang jauh lebih sulit. Grup B terdiri dari Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia ke 2026. Melihat kekuatan di atas kertas, Arab Saudi dan Irak memang diunggulkan, tapi peluang Indonesia tetap ada. Poin penting dalam persaingan. Arab Saudi, tuan rumah, memiliki dukungan publik dan skuad yang mayoritas bermain di liga domestik yang kuat. Kelebihan, pengalaman di Piala Dunia ke 2022. Kelemahan, cenderung kewalahan jika lawan bisa bertahan disiplin dan memanfaatkan transisi cepat. Irak, juara Piala Asia U20 2023 dan semifinalis Asian Games ke 2023. Kelebihan, fisik prima dan agresif. Kelemahan, kadang terlalu emosional saat laga penting, sehingga bisa terkena kartu. Indonesia, pendatang baru di putaran keempat. Kelebihan, semangat juang tinggi, banyak pemain muda di Eropa, dan gaya main fleksibel. Kelemahan, belum terbukti konsisten melawan tim elit Asia. Berdasarkan pola hasil laga di putaran ketiga dan kekuatan saat ini, ada 3 skenario realistis. Skenario 1 lolos langsung paling ideal, Indonesia menang atas Arab Saudi 3 poin, seri melawan Irak 1 poin total. 4 poin jika di laga terakhir Irak vs Arab Saudi berakhir seri, Indonesia bisa jadi juara grup dengan selisih gol. Skenario 2 playoff paling masuk akal. Indonesia seri melawan Arab Saudi 1 poin, seri melawan Irak 1 poin total. 2 poin dengan 2 poin. Kemungkinan besar Indonesia finish peringkat 2 dan harus ke playoff. Skenario 3 tersingkir kalah dari Arab Saudi dan Irak total. 0 poin ini adalah skenario terburuk yang ingin dihindari Kluivert dengan persiapan matang seperti yang disarankan Shin Tae-yang. Berdasarkan saran Shin Tae-yang, ada 3 prinsip yang harus dipegang Kluivert. Jangan biarkan lawan menguasai tempo melawan Arab Saudi, harus berani memutus ritme dengan pressing ringan di tengah. Melawan Irak, hindari duel udara yang tidak perlu. Kekompakan di atas individu. Shin menekankan bahwa melawan tim yang lebih kuat, kualitas individu saja tidak cukup. Kunci sukses adalah transisi bertahan menyerang yang kompak. Analisis titik lemah lawan. Tanpa ini,
Permainan hanya akan menjadi bertahan pasif. Shin tahu persis bahwa disiplin taktik, mental baja, dan analisis cermat adalah senjata utama ketika bertemu lawan yang secara materi lebih unggul. Kluivert kini memegang kendali. Dua laga di awal Oktober tahun 2025 akan menjadi ujian besar. Apakah ia bisa mengubah peluang tipis menjadi sejarah manis untuk sepak bola Indonesia, atau harus melewati jalur playoff yang melelahkan? Dan seperti yang dikatakan Shin di akhir wawancara,